Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,25%. Dengan total market cap mencapai 1,8 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin sekarang sedikit mulai koreksi ke daerah 40.800-an, di mana kemarin sempat mencapai daerah 42 ribuan. Tetapi dalam 24 jam terakhir masih dihitungnya plus sebesar 3,69%. Ethereum dia masih plus sekitar 1,6, BNB dia turun tipis 0,44, untuk XRP peningkatan 3,97%, Terra Luna kemarin new all time high ya, luar biasa sekali. Dan selanjutnya juga kita bisa lihat lagi untuk Cardano dia peningkatan sebesar 1,62% dan seterusnya. Nah, untuk daily close dari Bitcoin kita bisa lihat ya bahwa dia close itu tepatnya di 41.953 ya, kalau dibuatin sekitar ke 42.000. Dan artinya apa? PR dia selesai nih. Dimana kita sudah bahas di CWT kita kemarin, PR dia adalah tembus MA20 dan 50. Nah, tetapi PR selanjutnya masih belum. Apa PR selanjutnya? PR selanjutnya adalah bukan cuma tembus, tetapi menjadikan MA50 dan 20 sebagai support. Contoh seperti kemarin nih, dia tembus, tetapi gagal menjadikan ini support. Nah, itu yang membuat dia kenapa ya harus turun lagi dan beberapa hari, bahkan ya kurang lebih seminggu, baru bisa recover lagi ke atas. Nah, jadi PR selanjutnya bagi Bitcoin adalah sampai ngedrop ke sampai ngedrop ke daerah M50 dan 20 itu normal-normal aja menurut gua. Tapi pertanyaannya apakah dia akan bisa bertahan dan menjadikan dua moving average ini sebagai support atau tidak? Itu yang menjadi penting, ya. Nah, nanti untuk detailnya tentunya kita akan bahas di belakang. For now, kita akan bahas dulu mengenai news yang nggak kalah penting, yaitu adalah executive order dari Joe Biden. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Dan tentunya beritanya pada hari ini adalah mengenai executive order dari Joe Biden untuk cryptocurrency. Kasarnya apa sih bro? Kasarnya ini adalah regulasi lagi untuk cryptocurrency. Maka dari itu gue sudah bahas ini salah satu resiko yang cukup mengerikan dulu di video worst case dan best case mengenai cryptocurrency markets. Di mana kita tahu apabila regulasinya terlalu ketat atau ekstrimnya ngeban seperti China gitu ya, cryptocurrency market bisa tambah ngedam. Tetapi ternyata kemarin sempat ada bocoran ya, alias ada kesalahan dari mungkin admin dari situs resmi Amerika Serikat, di mana yang mereka nggak sengaja ngelik bahwa cenderungnya pemerintah itu lebih ke regulasi, dan yang lebih gilanya lagi adalah apa? Amerika Serikat malah mau menjadi salah satu negara yang leading dalam dunia cryptocurrency ya. Kita langsung bahas ke beritanya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu ya, satu direktif yang sudah ditunggu-tunggu oleh crypto industry ya. Kenapa? Karena ya seperti yang gue bilang, apabila regulasi yang terlalu kencang atau ekstrim seperti China malah nge-ban kripto secara total, harga bisa ngedam. Dan ternyata memang ada satu perpisahan nih, satu divide antara White House officials dan juga Menteri Keuangan Janet Yellen mengenai delays dari policy rollout. Dan seperti yang kita bilang tadi di depan ya, ada bocor. Jadi kemarin itu ada satu berita ya, atau satu statement yang nggak sengaja keluar duluan, alias ya bocor. Dimana ada statement yang mengatakan ini sebagai historic. Dan beberapa orang yang sempat baca mengatakan bahwa secara overall dia malah positif. Dan ternyata terbukti bahwa rilis pada hari ini ya, basically tidak ada regulasi yang menyebalkan, tidak ada regulasi yang terlalu ekstrim, dan nggak ada rencana untuk nge-ban cryptocurrency. Nah, untuk detailnya apa saja kita akan bahas di bawah. Oke, dan kita akan masuk ke apa saja sih yang sebenarnya dibahas di dalam executive order-nya. Jadi simpelnya ada 6 key areas. Yang pertama adalah consumer dan investor protection, yang kedua adalah financial stability, yang ketiga adalah illicit activity, yang keempat adalah US competitiveness on global stage, yang kelima adalah financial inclusion, dan yang keenam yang terakhir adalah responsible innovation. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai protecting consumers, di mana kita tahu ini adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Karena terlalu banyak cerita orang kena crypto scams. Dan seperti faktanya, memang banyak sekali scams yang terjadi dalam industri cryptocurrency. Kenapa? Karena sifatnya yang memang open gitu ya. Mulai dari rug pull, mulai dari pump and dump, mulai dari ya basically emang negligence aja mungkin gitu ya, seperti DeFi yang secara codes-nya nggak benar, atau mungkin exchange yang kena cyber attacks dan lain-lain. Jadi ini salah satu hal yang ingin ditekankan oleh Amerika ya.
Dan selanjutnya kita bisa lihat juga untuk yang menjadi concern bagi mereka lagi selanjutnya adalah stable coins, ya, di mana lagi-lagi target mereka adalah Tether atau USDT, di mana mereka merasa 80 miliar US dollars yang dalam sirkulasi ini tidak bisa atau tidak sufficiently backed by dollars yang mereka pegang, begitu. Jadi ya baik lagi ya, kalau mereka sih kalau gue lihat gini ya, mereka nggak terlalu suka Tether, tapi mereka Amerika Serikat cenderung suka USDC gitu, yang milik Circle. Jadi ya mungkin sedikit tebang pilih nih ya jujurnya kalau mau ngomong. Nah, tapi yang uniknya adalah topik dari stablecoin ini absen dari announcement kemarin ya, di mana apa namanya tapi di waktu bersama si Janet Yellen yaitu Menteri Keuangannya menjelaskan bahwa dia tetap mau ini masuk ke regulasi ke Kongres gitu. Jadi ya nanti mungkin kedepannya akan ditambahkan, tapi for now belum ada kejelasan mengenai stablecoins gitu. Dan selanjutnya adalah mengenai illicit activity. Nah, intinya apa? Intinya adalah executive order dari Biden ini ingin rooting out illegal activities dalam crypto space. Nah, jadi seperti yang kita lihat ya, bulan lalu US official itu menyita sekitar 3,6 miliar US dollars worth of Bitcoin dalam penyitaan cryptocurrency terbesar sepanjang masa ini menurut mereka ya. Nah, ini terhubung dengan crypto exchange hack yaitu Bitfinex di tahun 2016. Di mana ternyata sekarang ketemu nih ya. Dan lalu selanjutnya dari itu juga mengenai concern dari yang invasi Ukraina kemarin ya, banyak authorities yang merasa bahwa dengan menggunakan kripto ini bisa menghelp orang-orang yang disanksi gitu, yang kena sanksi. Dan juga companies-companies yang bisa jadi kesannya mereka bisa meng-evade sanction lewat cryptocurrency, kasar seperti itu ya. Tetapi lagi-lagi ini dibantah oleh para ya pecinta kripto gitu, di mana ya pada faktanya kemarin gitu ya Binance pun akhirnya mengikuti untuk orang-orang yang disanksi. Oh, sorry, bukan cuma Binance. Binance, Kraken, dan Coinbase itu akhirnya setuju untuk menghentikan atau memfreeze account yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki yang bukan memiliki, orang yang ada di dalam list sanksi gitu ya. Dan selain dari itu juga apa? Ya, ini kan open apa namanya? Open ledger gitu kesannya ya. Jadi andaikan sampai mereka mau cairin pun kalau dia masuk ke sanction ya ujung-ujungnya nggak akan ada centralized exchange yang mau mencairkan, which is ya jadi ujung-ujungnya pointless ya. Dan selanjutnya yang selanjutnya adalah climate change. Nah, climate change ini tentunya ini berhubungan dengan ya proof of work ya, di mana Amerika Serikat ingin membuat inovasi kripto ini lebih responsible dalam mengurangi negative impact terhadap ya climate gitu ya. Intinya adalah global warming lah. Mereka nggak mau sampai terlalu banyak energi yang dipakai untuk mining Bitcoin dan lain-lain. Mungkin kalau sampai mau pakai pun harus pakai energi yang green gitu, seperti yang renewable lah, air, udara, dan lain-lain gitu. Oke, dan ini menurut gue bagian yang paling penting, yaitu adalah apa? US competitiveness. Nah, tata bahasa ini dipakai oleh White House announcement kemarin ya. Artinya apa? Ini memfokuskan bahwa Amerika Serikat sekarang udah memberikan stance mereka nih, sudah menunjukkan kartu mereka kesannya. Sebelumnya belum jelas nih ya, mereka masih ada kemungkinan nge-ban cryptocurrency seperti China ya, which is menurut gue itu dumb move ya jujurnya. Karena seperti yang gue sudah bahas sebelumnya, China itu rugi luar biasa saat mereka mengeluarkan industri kripto dan juga crypto mining ya. Dimana itu kalau secara pajaknya menurut gue itu luar biasa besar ya. Tapi baik lagi, China adalah satu negara komunis dan komunis itu paling gak suka kalau mereka nggak bisa kontrol apapun di dalam negara mereka gitu. Sampai gini, Google nggak boleh di sana, Instagram nggak boleh, dan lain-lain ya. Lu harus pakai ya apa kesannya VPN lah gitu kesannya ya untuk bisa pakai Google apa lalu sosial media yang lain di China sana. Ya mereka semua sistemnya adalah apa ya? Sistemnya itu sangat dikekang oleh negaranya. Maka dari itu kripto sepertinya walaupun menguntungkan luar biasa bagi China, akhirnya mereka putuskan untuk tetap di-cut juga. Nah, Amerika Serikat simpelnya adalah mereka lebih prefer profit dibandingkan dengan ya ideologi komunis yang terlalu ya itulah terlalu sentralisasi gitu. Jadi intinya adalah Amerika Serikat sekarang sudah menunjukkan ini mereka ya sudah menunjukkan kartu mereka bahwa mereka ingin menjadi satu negara yang kompetitif dalam crypto development dan menurut gua that's really good ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai digital dollar. Lagi-lagi CBDC dibahas ya. Dimana kalau kita tahu CBDC ini yang paling jelas adalah China. Nah buat orang yang mikir oh CBDC itu sama aja kayak kripto, nope, not really ya. Simpelnya gini, CBDC ini
yang ngontrol adalah pemerintah. Jadi kesannya gini ya, lo misalkan nanti ke depannya punya CBDC nih, andai kan di Cina nih, di Cina ya. Kita tahu di Cina semua orang rata-rata menggunakan smartphone untuk payment mereka ya. Lu sering lihat lah di IG dan lain-lain orang cuma pakai HP mereka, bahkan kadang-kadang mereka cuma perlu pakai muka ya untuk bayar gitu. Scan muka mereka dan mereka langsung ada saldo yang bisa ditarik. Nah, kebayang kalau tiba-tiba ya CBDC ini semua itu kan berarti kita dibayar gitu dengan itu kan, kayak stable coins gitu kesannya. Ada kan lu dibayar dengan digital yuan nih. Tiba-tiba lu di-ban sama negara. Tabungan lu semua tiba-tiba tidak bisa diakses. Kenapa? Karena lu di-ban oleh negara. Apapun alasannya gitu ya. Wow, that's really bad sih gitu. Kebayang gak sih gitu ya, lu tiba-tiba hasil kerja lu bertahun-tahun, negara bisa tiba-tiba bilang, lu di-ban, lu nggak boleh punya akses terhadap uang lu sendiri. Nah, menurut gua that's really, really bad intinya ya. Nah, tapi beruntungnya apa? Biden bilang, eh, mereka masih belum pasti membuat digital currency mereka sendiri atau CBDC ya. Mereka ini lebih menekankan urgency dalam research and development dari potensi CBDC. Jadi masih tentatif kesannya seperti itu ya. Dan jujurnya kalau menurut teori gue ya, kayaknya mereka nggak akan buat dari nol ya. Kayaknya ya, mereka akan ambil dari salah satu stablecoin yang sudah jadi. Lalu mereka akan mungkin bikin jadi versi private-nya mereka gitu. Kalau sekarang kan untuk kayak untuk USDC, BUSD dan lain-lain itu masih ada decentralization-nya. Nah, nanti mungkin sudah kalau diambil alih oleh Amerika Serikat itu akan menjadi versi private-nya, alias yang bisa kontrol hanya ya pemerintah gitu. Dan kemungkinan besar potensial terbesar itu yang menjadi CBDC Amerika for now ya, teori gua adalah USDC. Dari mana? Ya dari ini kita lihat setiap kali Amerika Serikat membahas mengenai stable coins, mereka cenderung menebang USDT, menebang Paxos, tetapi USDC sepertinya nggak pernah dibahas dan kayak di anak emas kan ya nggak pernah disinggung-singgung. Jadi ada kemungkinan mereka akan ngambil USDC sebagai CBDC ya, tapi baik lagi itu masih teori gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari digital dollar. Oke, dan balik lagi ke Bitcoin USD. Nah, kita bisa lihat bahwa daily close tadi jam 7. Bagus ya. Bagusnya kenapa? Karena PR mereka sudah mereka selesaikan ya, tembus EMA 20 dan 50 dan seterusnya. Nah, sekarang yang menjadi krusial adalah apakah ya kalau sampai di hari tes EMA 50 dan 20, apakah dua moving average ini terkonfirmasi menjadi support? Karena kalau mau ngomong tembus, kemarin pada tanggal 28 Februari pun tembus ya. Tembus dengan luar biasa ya, sampai retest juga resisten di sini, tetapi dia gagal menjadikan support di sini ya. Dia gagal menjadikan support dan ujung-ujungnya tembus lagi. Nah, tetapi secara struktur bagusnya apa? Kemarin low dia dari kapitulasi di sini itu nggak sampai memecahkan struktur di sini ya. Jadi kita lihat nih, low di sini masih higher low gitu. Jadi menurut gue itu salah satu yang menyebabkan Bitcoin cukup oke gitu. Dan tentunya selain dari itu adalah news dari ya bocornya executive order dari Biden gitu ya. Nah, pertanyaannya tinggal satu nih, apakah Bitcoin bisa menemukan cukup momentum sehingga nanti pada tanggal 15, 16 otomatis pasti akan terjadi volatilitas begitu ya. Naiknya udah jelas berapa persen ya, 0,25%. Tinggal pertanyaannya bagaimana besar efeknya terhadap markets. Nah, maka dari itu kalau gue pribadi, gue berharapnya Bitcoin bisa menembus dulu bull support band di daerah kasarnya enaknya close weekly di atas dari 50.000. Itu yang paling safe ya. Jadi andaikan sampai ada drop lagi pun masih ada cadangan support gitu kesannya ya. Tapi itu ntar lah ya, kita bahas di satu video khusus lah. For now kita lihat dulu untuk lebih ke perharinya ya, sesuai dengan namanya daily charting ya. Jadi kita bisa lihat PR pertama dia kalau di daily-nya adalah mempertahankan EMA 50 dan 20. Dan tentunya ini bisa juga menjadi buy limit bagi kalian yang belum cukup banyak averaging daerah sini ya. Jadi kalau kalian yang sudah punya di sini ya nggak perlu lagi. Tapi buat kalian yang kemarin nggak sempat ya boleh pertimbangkan untuk buy limit di antara MA 50 atau 20 ya. Gampangnya kalau mau super gampang taruh aja di 40.000 ya, karena kurang lebih daerah situ ya. Dan PR yang lebih ke short termnya adalah kalau bisa dalam 30 menit lagi ini ya, otomatis nanti by the time ini udah upload videonya udah tahu hasilnya seperti apa. Tapi sekarang masih running. Nah, semoga saja dalam 30 menit ke depan ya ini close-nya tetap di atas dari EMA 200 gitu. Ya for now masih di bawah sedikit ya. Jadi itu salah satu yang harus di hold ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sebenarnya kalau kalian yang agresif terserah boleh aja sih, tapi kalau gue pribadi sih akan skip dulu being agresif untuk sementara ya, karena marketnya masih
cukup bikin deg-degan ya, dan sudah semakin dekat ke tanggal 15 Februari ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mumpung kita baru mulai, sekali lagi gue ingatkan DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan yang kedua, ini bukanlah financial advice ya. Jadi jangan sampai salah paham, dan ingat sekali lagi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Luna ya, luar biasa Luna ini ya, dimana altcoins yang lain bahkan BTC pun strugglingnya untuk membuat reversal ya, atau mulai membuat pola-pola reversal, mulai membuat higher high, higher low. Luna malah all time high ya, kemarin new all time high. Dimana posisi tertinggi kemarin Luna itu ada di 104 dolar lebih 88 sen. Sementara previously itu tertinggi di 103 dolar lebih 62 ya, walaupun tipis still new all time high. Nah, tetapi kalau gue pribadi justru ini menjadi satu daerah yang gue pakai untuk take profits lagi ya. Nah, buat kalian yang sudah tahu dan ngikutin gue dari dulu ya, dia sejak minimal tahun lalu ya, gue sudah bilang gue take some profits di daerah sini ya. Kenapa? Karena sudah keluar dari Bollinger Band ya, di sini nih ya. Gue take profits sekitar di daerah 100 dolaran ya, 100 dolaran, dimana itu close weekly-nya jauh di atas dari Bollinger Band. Dan benar, setelah itu mulai turun thread ya, dan gue sudah akumulasi lagi di sini. Nah, biasanya kalau sesuai dengan TP gua tunggu sampai terjadi kenaikan sekitar 100% lagi, baru gua TP apabila dia keluar dari Bollinger Band. Nah, tetapi kondisi market sekarang nggak lagi parabolik ya. Luna ini bisa dibilang sedang anomali ya, di mana yang lain sedang berdarah-darah, Luna malah bisa menemukan all time high. Maka dari itu gua pribadi ada take profit lagi di sekitar 100 dolaran lagi ya, di mana itu adalah kurang lebih daily close tertinggi mereka, walaupun technically 99 sih, tapi ya gue pasang di 100 biar ya dapat week dikit lah ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin di sini terlena dengan posisi Luna dulu ya, dan gak take profits, boleh pertimbangkan untuk take profits di daerah sini. Wah bang, pasti turun? Nggak ada yang pasti ya. Tapi kalau dilihat dari sentimen dan kita menjaga resiko, apalagi mendekati tanggal 15 Maret, ya lebih baik dan lebih bijak kita ada take some profit. Nggak perlu semua posisi Luna lu dicairin, nggak perlu ya. Tapi boleh pertimbangkan untuk take some profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya apabila kalian ya sudah take profits ya, di grup soalnya gue sudah bahas juga sedikit ya, gue sudah take profits lagi untuk Luna. Nah, selanjutnya kalian bisa pertimbangkan untuk buy limit, di mana buat yang konservatif bisa di MA20 di sini ya. Atau kalau kalian yang lebih agresif boleh pertimbangkan ya di sini ya, di struktur sekitar 91 dolar lebih 62 sen. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chartnya, itu semakin dekat dengan MA20 yang sebentar lagi akan golden cross ya. Jadi technically speaking, kalian bisa aja pasang buy limit di 91 dolar atau tunggu sampai ada golden cross dan dibeli di pantulan MA20 di 4 hour chart. Tentunya untuk yang lebih agresif ya. Jadi buat yang lebih agresif bisa antara 91 dolar lebih 62 sen atau pantulan MA20, dan untuk yang lebih konservatif bisa pertimbangkan ya sudah bersabar sampai MA20 menjemput gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan memang luar biasa sekali ya. Dan harapan kita tentunya adalah Bitcoin bisa secepatnya balik lagi di atas bull support band, sehingga alts lain mulai bisa ikutan seperti Luna. Oke, dan kita masuk ke Atom. Atom technically menyelesaikan PR dia ya, tapi yang bikin sedikit concerningnya adalah weeknya nih ya. Dia sempat ke MA200 dan ke reject. Nah, jadi ada kemungkinan ya ini bisa kasusnya seperti XRP ini, di mana akan terjadi permainan pingpong antara 50 dan 200 ya. Nah, pertanyaannya apakah jadi pingpong atau tidak? Hari ini akan kita lihat nih. Kalau dia close diri di bawah 50, ya ada kemungkinannya secara probability nggak terlalu bagus gitu ya. Karena kalau kita lihat ada possibility dia membuat ya, technically speaking membuat lagi lower high ya. Di sini high. Di sini ada yang bisa kita argue ini menjadi lower high. Nah, kalau sampai dia drop lagi dari sini berarti lower high lagi ya. Nah, jadi untuk sekarang sih gue pribadi 50 boleh nggak beli di 50? Gue kayaknya lebih skip sih ya. Kalau gue Atom dari bentuk strukturnya gue lebih tetap ya udahlah tunggu aja daerah sini ya. Kalau sampai kena ya sudah, kalau nggak kena ya udah belum rezeki. Nah, tentunya itu buat yang lebih konservatif. Nah, buat yang lebih agresif, ya mungkin boleh kalian pertimbangkan struktur di sini, sekitar 27 dolar lebih 82 sen ya, di daerah sini. Di mana ini adalah struktur higher low di sini ya. Nah, semoga saja naikkan kalau sampai ke situ bisa lanjut lagi ke atas ya. Jadi
Yang di sini yang lebih agresif pun lebih di daily, karena kalau dilihat di 4 hourly chart-nya, iya masih berantakan ya. Jadi unik pada hari ini untuk yang agresif maupun yang lebih konservatif di satu time frame yang sama. Untuk yang lebih konservatif, ya udah tunggu aja bersabar di $26 lebih 61 sen. Buat kalian yang lebih agresif, bisa pertimbangkan struktur di sekitar sini, $27 lebih 87 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan Solana, sayangnya apa? Dengan sangat jelas Solana lagi-lagi tertahan oleh MA20 si tukang pukul ya. Jadi harapan kita tentunya adalah dia berhasil tembus ya pada hari ini. Tapi kemarin sayangnya kita bisa lihat bahwa candlenya dia sempat nge-wick ke daerah 20 tapi ke reject. Ya, tapi overall not bad-nya apa? Not bad-nya adalah dia nggak sampai kepukul turun parah membuat inverted hammer gitu ya. Minimal dia masih bodinya cukup besar ya. Jadi ada rejection tapi nggak terlalu parah ya. Nah, jadi sekarang PR-nya adalah melanjutkan lagi ya. Melanjutkan lagi retest MA20. Nah, semoga saja pada hari ini dia bisa menemukan momentum yang cukup untuk bisa menghajar MA20 dan close di atas ya, otomatis di atas dari MA20 ya. Dan setelah itu PR-nya otomatis belum selesai ya. PR-nya setelah itu adalah MA50 yang ada di sekitar $97 begitu. Jadi untuk sekarang seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, Solana gue pribadi belum akan tambah posisi lagi. Kenapa? Alasannya seperti yang gue bilang. Mulai dari sini kita bisa lihat ini high dan di sini membuat lower low ya. Di sini membuat lower high dan kalau sampai sekarang buat lower high lagi ya susah gitu ya. Masih akan cenderung bearish. Satu aset yang masih terus-terusan membuat lower high dan lower low ya basically belum ada potensi reversal. Tapi kalau dia sudah mulai membuat higher high dan higher low, nah itu kita bisa pertimbangkan untuk tambah lagi posisi. Kalau gue pribadi, sampai minimal mengalahkan 50. Tapi kalau gue sih jujurnya lebih prefer kalau sampai dia sudah di atas ini, ya sudah menembus $105. Karena dia artinya sudah pecah struktur. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Gue pribadi lebih ke wait and see. Dan kasus serupa bagi Binance. Ya, bedanya kalau Solana ini ketahan MA20, kalau Binance ketahannya oleh MA50. Jadi kita bisa lihat MA50 ini menjadi satu resisten yang sedikit menyebalkan bagi Binance ya. Sejak tanggal 16 Februari kita bisa lihat dia sudah 2 kali, bahkan technically sudah 3 kali mereject BNB. Gitu. Jadi tentunya PR yang sangat luar biasa besar dari Binance adalah menaklukkan BNB. Karena sejak ya basically Februari pertengahan sampai sekarang masih belum berhasil dia taklukkan ya. Dan karena 50 ini tentunya ini adalah penyebab dari Binance membuat lower low di sini, pecah struktur ya. Nah, tapi harapannya adalah apa? Kita bisa lihat walaupun dia tembus struktur di sini, kemarin dia mulai membuat higher low ya. Nah, higher low ini tentunya bisa mulai menjadi apa ya? Potensi ya. Bibit-bibit awal dari kemungkinan reversal dari Binance. Nah, tetapi kalau dia reject lagi di sini, ya otomatis pecah lagi strukturnya, gitu. Ya, jadi untuk sekarang, simpelnya PR dari BNB adalah menembus MA50 dan menjadikan 50 sebagai support. Itu sangat penting, ya. Dan setelah itu, kalau bisa, ya kalau bisa sekaligus lebih bagus lagi ya, dia close daily juga di atas dari sekitar $410. Karena kenapa? Kalau seperti itu, guess what? Dia membuat higher high. Nah, itu yang kita cari ya, simple kok sebenarnya. Menurut gua ya, quite simple untuk cari di market. Gitu. Kadang-kadang lu nggak perlu rasio ini, rasio itu, gitu ya. Mau ada namanya aneh-aneh lah gitu kesannya ya. Simpelnya kalau satu aset masih terus higher, masih membuat lower low dan lower high, ya udah aja masih bearish gitu. Tapi kalau dia mulai pecah strukturnya dan consistently mulai pecah membuat terus higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, tembus-tembus resisten, ya sudah, itu konfirmasi bahwa dia ada kemungkinan untuk atau ada lebih tepatnya ada probabilitas untuk reversal. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi untuk BNB gue pribadi akan wait and see sampai dia minimal bisa menaklukkan MA50 dan memecahkan struktur ya. Enaknya kita bikin satu ini deh, satu target di sini ya. Di sekitar daerah ya 410 lah ya kalau kita buletin ya. Sekitar 410. Ini kurang naik sedikit. Iya, ya 410 lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan akhirnya untuk XRP ya. Apakah ini bukti bahwa MA50 menang permainan pingpong mereka yang sudah berjalan dari gila lama juga ya? Basically kalau kita bilang ya ini kan gagal nih, nembus. Berarti masuk mulai tanggal 25 Februari
dia sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hari main pingpong ya. Itu udah kalau orang tuh udah gempor tangannya ya. Akhirnya kita bisa lihat dia close dengan lumayan signifikan di atas dari MA20. Nah, tapi peperangan belum selesai bagi XRP ya. Selanjutnya yang penting adalah apakah dia bisa mempertahankan 20 sebagai support atau tidak. Karena kalau dia nggak bisa bertanding sebagai support, itu sama aja kayak kesannya udah pacaran 10 tahun, ujung-ujungnya pas mau nikah ditikung, gitu ya. Jadi, ya kita harus lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari 20 dan menjadikan 20 sebagai support atau tidak, gitu. Dan mungkin ya, kalau buat yang kalau buat yang lebih konservatif sih akan lebih ke wait and see dulu, tunggu sampai dia bisa memecahkan struktur di sini. Nah, tapi bagi kalian yang berjiwa agresif ya, boleh saja pertimbangkan untuk buy limit di MA20 di daily, yaitu di daerah 74 sen ya. Tapi baik lagi, lebih ke averaging. Jangan ya gini kesannya, averaging bahkan lebih sedikit lagi daripada biasanya. Karena apa? Ya mau tidak mau pada tanggal 15 Februari, pada tanggal 15 16 Maret itu kita tidak tahu volatilitasnya akan seperti apa. Ya, jadi ya averaging boleh tetap dilakukan saja ya, karena menurut gua averaging is the way, tapi lebih kecil daripada peluru biasanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau untuk di 4 hourly chart ya sebenarnya dia masih ketahan 200 ya. Ya tinggal kita lihat apakah pada hari ini dia bisa menaklukkan 200 di 4 hourly chart ya, atau ya dia ketahan ya. Andai kan nggak sampai ketahan, jangan sampai close di bawah lagi dari MA20 daily ya. Jadi itu dia PR-PR dari XRP. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.